Sore Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu pada saya untuk bertemu dengan Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Maria Anjra Danyana. Saya dari kampus PTX Kemenkes Kupang, tepatnya jurusan kesehatan gigi. Nah, tujuan saya datang bertemu Ibu ingin memberikan sedikit informasi, membagi sedikit ilmu tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, terutama di karies gigi atau lubang gigi. Sebelumnya Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Sri. Oh, Ibu Sri. Ibu ini sekarang mengandung sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan. Baik Ibu, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi Ibu, materi yang saya akan hari ini tentang karies gigi atau disebut dengan lubang gigi. Nah, pengertian dari karies gigi itu merupakan suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang menyebabkan gigi kita menjadi berlubang. Nah, Ibu bisa lihat di sini, ini gambar gigi berlubang. Kalau Ibu bangun pagi biasa sikat gigi itu Ibu rasa mual atau tidak? Iya. Ibu kalau merasakan mual itu kira-kira lanjut sikat gigi atau bagaimana? Berhenti sikat gigi sedikit, baru bangun. Jadi Ibu kalau misalkan pagi-pagi bangun mau sikat gigi terus merasakan mual, nah itu Ibu bisa berhenti sedikit, terus itu lanjut lagi sikat gigi. Biasanya berkumur dengan air hangat atau tidak air garam. Nanti kalau mualnya sudah reda baru lanjut sikat gigi. Kira-kira lubang gigi ini apa penyebabnya? Nah, yang pertama itu ada suka mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat. Pasti kita tahu sendiri makanan manis seperti coklat, permen. Ibu kalau selama hamil suka mengkonsumsi makanan yang manis atau tidak? Kalau Ibu kalau suka, saran saya kayak mengurangi sedikit begitu Ibu. Yang berikut ada kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut seperti malas menyikat gigi. Nah, kalau kayak dalam keadaan hamil kan pasti kita kurang memperhatikan, kita pasti malas menyikat gigi. Nah, itu juga salah satu penyebab kita bisa terserang karies gigi atau lubang gigi. Nah, yang berikut lagi ada posisi gigi yang tidak teratur bisa menyebabkan sisa-sisa makanan menumpuk pada sela-sela gigi. Nah, kondisi gigi yang tidak teratur atau berjejal. Nah, ini bisa menyebabkan lubang gigi karena otomatis kalau kita menyikat gigi dengan kondisi gigi yang seperti ini, pasti sikat gigi kayak tidak menjangkau sampai di sela-selanya. Jadi bisa sisa-sisa makanan masih bisa melekat dan bisa menyebabkan karies gigi atau lubang gigi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan bisa terjadinya lubang gigi atau karies gigi? Nah, pada mulanya itu berawal dari yang pasti sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Nah, lama-kelamaan akan membentuk suatu lapisan lunak yang disebut plak. Nah, setelah itu plak tersebut mengandung kuman atau bakteri yang dapat mengeluarkan zat asam yang akan melarutkan jaringan keras gigi atau disebut dengan emai. Setelah itu dapat menyebabkan karies gigi atau lubang gigi. Jadi ini awal mulanya berasal dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Nah, lama-kelamaan akan bakteri dan kuman akan menumpuk, lama-kelamaan akan menyebabkan karies gigi atau lubang gigi. Nah, yang berikut lagi, kira-kira akibat lanjut dari karies gigi ini kira-kira apa? Pertama itu bisa Ibu lihat di sini ada sakit gigi. Nah, kalau lubang gigi yang tidak dibersihkan, tidak lakukan perawatan, nah lama-kelamaan kan akan menyebabkan bengkak, itu kemerahan, dan lama-kelamaan akan menyebabkan sakit gigi seperti ini. Nah, yang kedua ada gusi bengkak. Nah, gusi bengkak ini bisa kita temui biasanya kalau pada saat sakit gigi itu membuat gusi kita juga bisa menjadi bengkak. Setelah itu kalau bisa adanya tanda-tanda kemerahan pada gusi kita. Nah, yang ketiga ada bau mulut. Nah, bau mulut ini kalau kita malas menyikat gigi, terus itu kayak sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi kita tidak bersihkan, nah lama-kelamaan akan menyebabkan bau mulut. Yang berikut ada gigi goyang. Nah, gigi goyang ini disebabkan karena perlekatan
tulang gigi dengan gusi itu tidak lekat lagi sehingga membuat gigi kita mudah goyang. Yang terakhir itu ada penampilan jelek. Nah, ibu bisa bayangkan saja kalau gigi kita itu lubangnya di depan. Nah, otomatis membuat kita tidak percaya diri untuk tersenyum, sehingga membuat penampilan kita menjadi jelek. Yang terakhir itu bisa menyebabkan untuk ibu hamil, bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Bayi lahir prematur ini juga biasanya dari ibunya juga, karena kalau ada lubang gigi kan nanti kayak kurang konsumsi makanan begitu. Nah, bisa menyebabkan larinya ke janin. Nanti janinnya itu kurang mendapatkan nutrisi. Nah, bisa jadi bayi tersebut lahir prematur. Nah, kalau begitu cara cegahnya kira-kira seperti apa? Nah, itu harus pergi tambal gigi lubang tersebut ke fasilitas terdekat, sehingga kalau pada saat mengkonsumsi begitu bayinya bisa mendapatkan nutrisi yang lebih dari ibu. Nah, yang berikut ada cara mencegah karies gigi. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus mengurangi makan makanan yang manis dan yang mudah melekat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, seperti coklat, permen, dan lain sebagainya. Kita harus mengurangi. Yang kedua ada rajin menyikat gigi secara teratur, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang berikut banyak mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk ibu hamil saya sarankan banyak mengkonsumsi buah-buahan yang berserat, tapi sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Nah, yang berikut rajin mengkontrol kesehatan gigi dan mulut secara teratur. Untuk anak itu 3 bulan sekali, dan untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Ibu, sekian materi yang bisa saya bagikan kepada ibu. Mungkin ibu belum mengerti atau belum paham. Ada yang mau ditanyakan waktu dan kesempatan, saya persilakan. Sebelum hamil kan kalau sakit gigi biasa minum obat, tapi setelah hamil kalau gigi sakit minum obat gigi, itu solusi katanya. Oke. Jadi ibu kalau sementara hamil terus kayak gigi sakit begitu, nah ibu bisa kumur dengan air garam atau air hangat. Nah, setelah itu kayak masih rasa kayak masih sakit, ibu bisa pergi ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dokter gigi melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau ditindaklanjuti lagi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, ibu? Kalau sementara hamil bisa cabut gigi kan? Oke, kalau sementara hamil itu kebanyakan orang itu takut untuk melakukan cabut gigi. Trimester awal seperti ini biasanya juga belum bisa, karena yang di janin juga itu kan trimester awal kan masih pembentukan janin ibu, jadi nanti bisa berpengaruh ke janin. Kalau tunggu kayak sudah melahirkan, baru boleh pergi ke dokter gigi untuk dilakukan cabut gigi. Ibu mungkin masih lagi yang bertanyakan? Terima kasih ibu, semoga yang diberikan hari ini bermanfaat untuk ibu dan juga keluarga serta janin ibu. Semoga selalu sehat. Terima kasih.